panas dalam mesin mungkin ini dia. Mobil tuh yang mau kakak mobil kiri bang, kiri bang. Banyak polisi itu. Polsek. Persiapan ekspedisi menuju ke korban banjir kita malam ini tuh mau belanja-belanja dulu guys ya. Mobil kita nggak muat tuh bang ya? Nggak muat tuh mobil kita. Mana kuncinya? Dan kegiatan kita setelah belanja, kita dan teman-teman semuanya mulai mempacking barang-barangnya. Mulai dari sini. Apa yang masukin yang tip gitu. Sampai kemana? Untuk biar cepat nanti. Siap abang Rasanya senang bisa berbuat seperti ini karena kita nggak sabar barang-barang yang kita packing untuk diterima oleh warga di sana. Keesokan harinya, aku dan tim juga udah mulai mengambilkan paket logistik yang malam itu di packing dengan pihak grosir. Karena mereka mengatakan ke kami ingin membantu kami karena tujuan ini untuk korban bencana alam. Kami menyebutnya ini paket menuju bulan Ramadan karena isi dari paket tersebut pas banget digunakan untuk berbuka puasa. Semangat bos! Ini namanya Dayat ya, nomornya 75. Ya, itu Dayat. Apa tuh? Terima Pukail. Terima kasih banyak bang. Bang, makasih banyak ya kawan. Bang, Kibo pulang dulu bang ya. Oke, Hampir lagi nanti pulang ya. Terima kasih banyak hati-hati ya. Bang Pawan, terima kasih ya. Kami lah yang makasih nih. Nanti lah kita ngopi-ngopi bang ya. Balik lagi kasih aman. Oke. Kami izin ya. Sampai tujuan. Enggak apa lagi kita. Kita baik ini ada mobil kita ya. Akhirnya setelah semuanya selesai, kita berangkat menuju ke lokasi bencana alam. Dan tiba-tiba di perjalanan malam hari kami pun mengalami apa? Diamin aja bang. Pakai tangan di gini. Lucu. Itulah kadang-kadang manusia diyaki. Trouble. Kita dari kemarin tuh rental mobil gak ada yang sehat. Ini pun kayak kemarin masak mana itu? Ini ada Bang Padli juga Bigi ya? Nggak pergi bang. Kemarin kumat, sekarang ini pun kumat juga. Padahal ini kemarin yang tempat raminya tuh nggak, yang tempat pelosok tuh nggak kita bawa loh nih. Kita rental nih, kita ndepin aja di rumah Bang Angga ya, berapa? 3 hari. 3 hari loh guys. Sekali dibawa itu malah kumat. Emang bener kata orang, hari sial itu nggak ada di kalender dan kami pun apes. Di saat kami berangkat, mobil kami mengalami trouble yang sangat serius sehingga kami nggak bisa melanjutkan perjalanan kami di malam hari itu. Kenapa bang? Udah dijelasin abang, kita nggak tahu tuh. Berarti dari tadi nggak ini cuma ya? Dingin, mutar air. Tadi air panas dalam mesin mungkin ini dia. Kacau situ kan? Situ bisa jadi termostat. Situ kotrek. Jam menunjukkan jam 1.14. Mobil kita terpaksa kita tinggal di depan masjid teman-teman ya, karena emang ini mobil nih 10 meter sekali udah mati, memang nggak bisa dipaksa lagi nih guys. Ya ginilah guys, jadi barang yang kita di dalam sini kita keluarin, yang dari mobil sana kita pindah kemari lagi, mobilnya kita tinggal. Karena barang-barang kita tadinya di paling belakang itu, pintu belakangnya macet lagi. Tel. Astagfirullah kali loh.
Ya semoga aja lah barang kita aman, tapi ya kayaknya kalau di sini kita jamin lah nggak ada apa-apa guys, aman-aman aja guys. Aduh, siapa yang terak sini woi? Karena ini ya. Yuh. Penjemputan mobil bajing. Ini mobilnya kita tinggal di sini semalam guys. Dengan isi apa? Logistik penuh di dalamnya tuh. Jadi kita mau bawa hari ini tuh ke bengkel mobilnya. Mau kita perbaikin dulu, tak berapa hari siap yang kayak mana lagi guys. Ini nih karena abang-abang nih ya, kalau misalkan mau rental mobil bang, kalau misalkan mobil nggak pas jangan dirental bang. Kami jadinya kayak gini tuh jadi musibah. Bang, Harusnya hari ini kita udah ke lapangan, kita udah bagi-bagi logistik, terus kita udah bisa entah kemana lah. Mau belanja lagi pun udah bisa. Tapi gara-gara mobil rental yang kayak gini nih jadinya guys. Ini terus terang setiap hari bilang untuk abang-abang yang tukang rental ini, tolong bang, kalau ada orang mau rental, kalau mobil capek, mobil memang nggak siap untuk berangkat jauh, jangan dikasih. Kayak gini kami nengok nih, mau bagi-bagi orang di sana udah nungguin nggak jadi kan, jadinya nggak bisa apa-apa, belum diperbaikin lagi, waktu terbuang guys, salah. Angin semua ini. Malamnya nggak sebanyak itu anginnya. Lagi-lagi apes menimpa perjalanan kami. Dalam perjalanan menuju ke bengkel, tiba-tiba mobil yang dikendarain temanku, pintunya kebuka sendiri. Depan ini, depan mobil yang hitam ini. Terbuka sendiri pintu belakangnya berarti? Ini di belakang mobil tuh ya, mau belakang mobil kiri. Kiri bang. Polisi. Bukan polsek. Kita hidup. Kok bisa kebuka? Gak tahu tiba-tiba buka dia sendiri ke atas. Hah? Gak bisa lagi tutup pintu tuh. Hah? Gak bisa lagi tutup pintunya. Gak kuat deh. Cak tutup bang. Cak tutup bang. Hah? Atau itu mobilnya jual tuh airnya sudah keluar. Hah? Panas lagi. Awas. Ada tuh peristiwa. Ada mobil sana tuh bang. Pintunya ke atas. Kenapa gitu nggak? Kami kan pastikan itu jangan Oh, alah bang, ini sumpah nih mobil nih gila memang nih guys. Pintunya kebuka sendiri. Ada barang di dalam yang habis pecah semua ini. Gak ada aja membahagiakan orang loh ini. Kalau keluar tiba-tiba kebuka kan pintunya. Terus ke jalan ada motor di belakang, apa nggak ngguling orang? Ya mau gimana lagi guys, namanya juga udah musibah, kita juga nggak minta ya kan. Ya udahlah, kita perlahan-lahan kita masukin, kita pilah-pilah barang-barang yang pecah di jalan, kita pilih, kita cari yang masih bisa dipakai. ampun bang ya. Kali ini aja betul. Masa bisa lagi jalan? Ini kan mau kita bawa perbaikin loh nih. Lagi jalan kebuka pintunya, barang kececeran di jalan. Karena aku dan tim udah kayak hampir putus asa, kita nggak tahu harus ngapain lagi. Mobil keadaan rusak, ada aja yang kita rasain di jalan. Kita mencoba untuk menenangkan diri. Kita berhenti di pinggir jalan, kita minum-minum dulu biar semuanya bisa berjalan lancar. Intinya kita harus cari mobil lain untuk mindahin barang yang ada di mobil itu ke mobil yang satu lagi, terus kita bawa ke Aceh Tamiang. Semangat guys, ini kawan-kawan udah pada ngantuk semua nih, seharian nggak ngapa-mana nih, karena kita udah 2 hari nge-stuck di daerah sini karena mobil rusak. Ketika mobil pengganti udah temu, kita langsung memindahkan barang-barang yang ada di van, langsung memindahkan ke mobil pickup. Pagi semuanya teman-teman, jadi kita hari ini bakal mindahin barang kita dari mobil Grand Max yang rusak kemarin ke mobil Panther. Kita dapat mobil bapak ini juga. Jadi barang kita hari ini kita pindahin untuk kita bawa ke Tamiang. Karena di sini aja kita udah makan waktu 2 hari
kita nggak bisa keluar dari sini karena mobil rusak. Tadi malam kita baru dapat mobil bapak ini untuk ngantar ke Tamiang. Bismillah, hari itu lancar. Dan nggak diduga-duga tuh hari Jumat nih mendung. Bentar lagi hujan. Kalau misalkan sampai Tamiang kita hujan, ya kita nginep sehari lagi. Kita nggak bisa bagi lagi karena kalau hujan tuh masih berlumpur, jalanan masih nggak rekomendasi untuk dilewatin mobil pickup gitu, kecuali yang 4x4 itu aman. Mungkin ekspedisi kita kali ini tuh kita memang untuk jalan agak lebih mudah dari yang sebelumnya, namun kendalanya itu lebih banyak di ekspedisi kita yang ini. Karena jujur di hari kita berangkat ke Tamiang, kita udah membuang waktu sekitar seminggu di daerah Lok Semawe. Tapi nggak apa-apa, karena emang tujuan kami dari awal juga kami menargetkan donasi-donasi kalian untuk kita sampaikan ke lokasi pelosok, tidak di lokasi pinggir jalan ataupun tempat-tempat yang sudah viral. Itu sebabnya ekspedisi kita selalu memakan waktu yang cukup lama. Disebabkan kita harus survei terdahulu, kita harus mencari tahu lokasi tujuan yang tepat, kita update lokasi, kita harus tanya kondisi setempat kayak gimana, apakah logistik udah cukup atau belum. Dengan kondisi capek yang seharian udah muter-muter ngurusin mobil, kita memaksakan untuk berjalan pelan-pelan agar bisa sampai cepat ke tujuan. Pada saat kami tiba di Tamiang, pada saat itu juga bertepatan dengan wakil presiden kita, Pak Gibran, tiba serentak dengan kami di lokasi Tamiang pada saat itu. Jadi kita udah sampai ke Tamiang, tinggal kita masuk ke jalan pelosoknya. Kita nggak bagi di pinggir jalan karena kalau di pinggir jalan pasti udah kekaper dengan orang lewat, sama ya banyak influencer juga katanya udah mampir ke situ. Bahkan tadi pas kita lewat tuh ada Pak Gibran juga datang guys. Makanya kita cari yang pelosok. Jadi kita cari yang emang jarang orang masuk. Nah kita masuk ke situ, kita supply ke situ teman-teman ya. Ini tinggal masuk ke lorongnya lagi aja. Semoga perjalanan kita lancar dan semoga tuh kita bisa pulang hari gitu. Kita nggak perlu nginep lagi. Karena masih banyak kegiatan kita yang lain juga gitu guys. Karena kita udah banyak waktu di rusak mobil aja, udah 2 malam kita nginep tuh. Bismillah, kita lancar gas. Noden, sekarang ada yang sana. Mundur tuh. Arah mana itu nih bang? Ini kita ke Sulung. Nama kampungnya tuh Sulung. Kita ke daerah Sulung. Kita bawa orang sini juga untuk bawa jalan kita gitu guys. Karena kita kan nggak tahu arah nih. Jadi kita bawa orang sini untuk nunjukin arah, lokasi-lokasi yang emang jarang orang masukin untuk nganter bantuan gitu guys. Karena kalau di pinggir-pinggir jalan itu yang kalian lihat, yang udah viral-viral itu udah pasti banyak. Ngapain bu? Andre? Eating. Terciduk 3 orang bos.
belum. Den. Gunung itu udah habis longsor tuh. Ini tempat debu nih. Andri, Ini kita udah mau nyampe, nggak tahu udah nyampe apa enggak, tapi udah sampai jembatannya. Sungai sebesar ini lah nih. Ini Ngantam. Satu Den. Sini ya. Kita udah mau hampir sampai, nggak tahu nama daerahnya apa, tapi yang jelas kita mau ke daerah Sulung. Jembatan ini tuh sampai atas tuh sungainya tuh, airnya sampai atas guys. Dasar sungainya tuh yang bawah ini, pendek di bawahnya sekitar 6 meter ke bawah, tapi pas banjir tuh airnya sampai ke atas tuh, lumpur-lumpurnya masih ada di situ tuh. Makanya kenapa desa-desa di sini warga-warganya rumahnya pada hancur semuanya, pada rata semuanya, karena emang airnya setinggi itu. Nggak masuk akal, sungai di bawah sini tuh airnya bisa ke atas itu loh guys. Posisi sungai aja di bawah jembatan kan. Normalnya tuh posisi sungai di bawah jembatan. Nah sekarang airnya pas banjir tuh di atas itu, melewati jembatannya sendiri. Berarti jadinya jembatan ini tuh di dalam sungai. Nah bayangin coba. Dan seluas berhektar-hektar gini tuh air semua tuh. Sampai sana tuh lapang tuh, sawit-sawit mati tuh karena kena lumpur. Lumpur itu kan mengandung asam ya, jadi tumbuhan tuh nggak sanggup nahan itu. Apalagi kayak batang durian itu walaupun dia udah tumbuh bertahun-tahun tuh tetap mati kalau kena lumpur ini. Karena lumpurnya mengandung cairan apa ya, asam gitu lah guys. Ini ngefans sama Om Andri. Dia Ah, udah iya. follow Om Andri. Siapa namanya? Ajril Om, dia udah follow Om. Ajril. dia yang tahu. Oh iya. Yang tahu Om. Iya, Om itu YouTuber kan katanya. Nanti foto ya. Kelas berapa sekolah? Sekolahnya kelas berapa? Oh kelas 1. Ayo Om ke depan Om. Masih jauh Om? Kalau masih ya udahlah kita jalan aja terus ya Om ya. Ngapain lagi berarti?